Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ubho saddha wadhanyucca sanyata dhamma jiwino tehonti janipatayo anya manyang piang wadati. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini maupun di sekitar lingkungan Wihara Dhammacakka. Tentu kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada kesempatan pagi hari ini sangat baik sekali, meluangkan waktu datang ke wihara untuk mengisi liburan Bapak Ibu dengan melakukan satu kebajikan, bersama-sama melakukan puja bakti. Tentu apa yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini didorong oleh kesehatan batin maupun kesehatan jasmani. Bapak Ibu semuanya sehat? Ya, harus sehat ya. Pada kesempatan pagi hari ini Bante bisa sharing dhamma atau berbagi dhamma kepada Bapak Ibu. Tema ataupun judul yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah menjadi istri yang baik ya. Setiap orang pasti menginginkan pasangan yang baik. Nah, pasangan yang baik ini akan selalu menemani kita ya. Selalu menemani kita ya. Tujuan seseorang menikah adalah untuk mencari pasangan ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjadi suami yang baik dan menjadi istri yang baik bagi pasangannya ya. Nah, wanita memainkan peran ya, sebagai seorang putri, seorang saudari atau saudara bagi kakaknya. Perempuan juga peran sebagai istri dan sebagai ibu ya. Sebagai istri harus berhati-hati ya, ketika memerankan sebagai istri ya. Harus hati-hati menjadi pasangan nantinya. Seorang istri harus memiliki kualitas dan keterampilan ya. Kalau kita atau seorang istri memiliki kualitas dan keterampilan, pasti seorang suami akan bahagia ya. Kalau suami sudah bahagia, secara otomatis kita akan dicintai, disayangi ya.
Nah, perlakuan yang diberikan oleh suami yang baik, setidaknya istri harus baik pula, atau memiliki kewajiban ya untuk suaminya. Ya. Di dalam Sigalowada Sutta Digha Nikaya kelompok 3 Sutta ke-31, Sang Buddha menjelaskan 5 kewajiban seorang istri. Yang pertama adalah melaksanakan tugas kewajiban dengan baik. Nah, ini kan semua rata-rata sudah punya istri ya, bapak-bapak ya, punya istri ya. Ya. Kira-kira istrinya melaksanakan tugas dengan baik enggak? Sudah melaksanakan tugas ya? Ya. Berarti kalau sudah berarti bagus ya. Nah, tugas seorang istri biasanya itu menjaga anak-anaknya. Bagi yang sudah punya anak, tugasnya beres-beres rumah, mempersiapkan makanan, atau bagi istrinya yang suaminya kerja kantoran biasanya itu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kantor. Tugasnya sangat sederhana sekali, tergantung bagaimana cara kita melaksanakan tugas atau kewajiban itu dengan sebaik mungkin ya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua atau kewajiban adalah bersikap ramah kepada keluarga. Nah, keluarga dari kedua belah pihak ya. Istri harus baik kepada mertua. Mungkin ada istri yang nikah mungkin sama janda atau duda yang sudah mempunyai anak. Setidaknya kita ramah kepada anaknya. Jangan sampai menikah atau menjadi seorang istri, terus suaminya mempunyai anak dari orang lain, kita tidak ramah. Nanti anak tirinya pasti akan kesal, pasti akan marah. Apalagi keluarga. Kalau sudah menikah atau menjadi istri, ada mertua, ada kakak ipar atau adik ipar. Nah, itu kita harus ramah. Tidak hanya ramah kepada mertua, kita juga ramah kepada orang tua kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Jangan sampai nanti takut sama keluarga suami, kakak ipar mungkin, mertua tidak mau ramah kepada orang tuanya sendiri, kepada keluarganya sendiri. Itu salah ya. Kewajibannya salah. Kita harus ramah kepada kedua belah pihak atau keluarga. Nah, itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah setia kepada suami. Nah, ini ibu-ibu setia enggak kepada suaminya? Setia. Wah, semuanya diam. Bapak-bapak setia enggak istrinya? Ya, harus setia. Seperti ikrar perkawinan. Ya. Di sana sebelum itu kan ada kata setia ya. Ya, benar ya? Setia, ya, harus setia. Bila perlu setia sampai mati. Itu yang paling penting. Karena selalu mengingat ikrar perkawinannya.
Jangan sampai nanti ibu-ibu ini setia. Setiap lingkungan ada. Nah, itu yang salah. Bagi setia harus sampai mati. Jangan sampai setia setiap lingkungan ada. Ya. Makanya kita tanamkan di dalam batin kita bahwa saya setia kepada suami saya. Ya. Kalau setiap lingkungan ada berarti itu tidak setia. Wah, cepat-cepat pengen selingkuh. Payah ya. Berarti kalau ikrar perkawinan cuman formalitas. Tidak diterapkan, tidak dipraktekkan, atau tidak ditanamkan di dalam batinnya. Nah, kewajiban yang selanjutnya adalah menjaga kekayaan yang baik. Apapun kekayaan yang dimiliki oleh suami, setidaknya kita jaga dengan baik. Entah kekayaannya besar maupun kecil, kita harus jaga. Jangan kekayaan suami digunakan untuk berpoya-poya atau hura-hura, ya, yang tidak bermanfaat. Alangkah baiknya kekayaan apapun yang dimiliki, kalau kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, akan mendapatkan hasil atau manfaat yang sangat baik, atau berkah bagi istri maupun keluarga, ya. Digunakan kekayaannya dengan baik. Nah, kewajiban yang terakhir atau yang kelima adalah pandai dan rajin melaksanakan tugas. Ibu-ibu khususnya, ya, jangan pandai atau rajin menghias diri, mempercantik diri, ya. Pandai di sini pandai atau rajin melaksanakan tugas, ya. Misalkan sebelum ibu-ibu ini kan biasa masih dewasa itu pasti pandai memasak, ya. Pasti rajin bangun pagi, ya. Itu harus diterapkan ketika sudah menjadi seorang istri. Jangan pandai memperias diri, mempercantik diri, tetapi tidak rajin kebersihan. Nanti rumahnya kotor, tapi dirinya sudah bersih, sudah cantik. Pasti tidak enak dilihat. Alangkah baiknya kita bersihkan tempat kita dulu, baru membersihkan diri, mempercantik diri. Ya, nah itu 5 kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Kewajiban ini sederhana sekali, akan tetapi dilakukannya sangat susah. Kalau seseorang istri mengingat 5 kewajiban ini, pasti akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tetapi 5 kewajiban ini dianggap sepele, wah, semuanya tidak dilaksanakan. Nah, selain kewajiban, di dalam Barya Sutta, Anggutara Nikaya kelompok 7, Sutta ke-63, Sang Buddha menjelaskan 7 jenis istri. 7 jenis istri ini diberikan kepada Sujata. Nah, pada saat itu Sang Buddha lagi membabarkan Dhamma, ya, mendengar Sujata ini marah-marah kepada suaminya. Mendengar hal itu, Sang Buddha memberikan atau berdhammadesana kepada Sujata mengenai ke-7
jenis istri ini. Yang pertama adalah seorang yang buruk, tidak berwelas asih, mengabaikan suami, seorang pelacur dan pengusik. Nah, istri seperti ini disebut istri pembunuh. Nah, Bapak Ibu ini sudah berkeluarga. Pernah enggak istrinya mengabaikan bapak-bapak khususnya? Pernah? Tidak ya? Ya. Berarti dia bukan jenis istri yang pertama, istri pembunuh. Apalagi menjadi seorang pelacur. Ya. Padahal sudah punya suami, akan tetapi kok bisa memiliki keinginan menjadi seorang pelacur? Apakah kurang puas terhadap istrinya? Nah, istri seperti itu disebut istri pembunuh. Terus yang kedua, menghamburkan kekayaan suami yang diperoleh secara susah payah, atau yang tidak mau berpikir dan mencuri kekayaan suami. Nah, istri seperti ini disebut istri pencuri. Ketika ibu-ibu sudah menjadi istri, seperti yang saya katakan di awal, jangan sering-sering menghamburkan kekayaan suaminya dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah menghamburkan kekayaan suaminya, terus tidak mau berpikir setelah ini saya lakukan apa. Terus ada niat mencuri kekayaan suaminya. Alangkah baiknya ketika ibu-ibu tidak memiliki uang, mintalah secara baik-baik. Kalau kita minta secara baik-baik, secara otomatis suami akan memberi. Kalau punya, kalau tidak punya ya mau beri apa? Beri senyuman juga nggak apa-apa ya bapak-bapak ya. Ya, tidak hanya kekayaan saja yang diberikan, tetapi senyuman juga harus diberikan. Nah, itu istri yang kedua, istri pencuri. Nah, yang selanjutnya, seseorang yang rakus, malas bekerja. Di sini ada yang rakus, ibu-ibunya? Ada enggak? Jangan bilang nanti toleh kanan, toleh kiri, depan, belakang, wah ini ada yang gemuk. Gemuk bukan berarti dia rakus atau malas bekerja. Orang kurus pun itu juga bisa rakus, malas bekerja. Ya. Sudah rakus, malas bekerja, kejam, ya, kejam dalam perbuatan, kasar dalam ucapan. Nah, sebagai seorang istri, setidaknya ucapan kita, ya, dijaga. Lebih baik ucapannya yang manis-manis, yang enak didengar oleh suaminya. Mungkin sebelum berangkat kerja, Papa sayang, hati-hati di jalan ya. Ataupun pulang kerja juga, wah, Papa capek ya, saya pijitin ya. Itu lebih baik. Nanti baru suaminya berangkat kerja, wah, Papa sana berangkat kerja, bosan lihat di rumah terus.
itu salah. Padahal diri sendiri malas, rakus, ya. Hanya memperbudak suaminya. Apalagi kejam dalam tindakan atau perilaku, ya. Nah, ibu-ibu harus menjaga, ya, menjaga ucapan dan menjaga tindakannya. Nah, istri seperti ini disebut istri penguasa, ya, istri penguasa. Karena hanya ingin diperhatikan terus, dikasih makan terus, tapi malas bekerja. Wah, seolah-olah suaminya dijadikan budak, dijadikan pelayan. Wah, itu tidak pantas, ya. Kalau suami rajin bekerja, setidaknya kita juga bekerja, ya. Jangan nanti suaminya kerja di rumah bersih-bersih, mungkin beres alat dapur, wah, istrinya tidur. Mungkin nonton TV, mungkin lagi makan-makan, wah, salah, ya. Ketika ada pekerjaan, ya kita kerjakan bersama-sama. Jangan pekerjaan itu dilimpahkan kepada suami, apalagi pekerjaan rumah. Kecuali ibu-ibunya hamil, punya anak kecil yang masih menyusui, itu pasti suami pengertian, ya, pengertian. Tidak mungkin istrinya dipaksa. Nanti kalau dipaksa, pada saat kandungannya sudah 8 bulan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, wah, kesalahan besar bagi seorang suami. Akan tetapi, ibu-ibu yang masih kuat atau tidak hamil atau tidak punya anak kecil, setidaknya pekerjaan apapun kita laksanakan bersama, ya. Nah, yang selanjutnya, istri keibuan, ya. Seorang istri yang memperhatikan suaminya laksana seorang putra tunggalnya, ya. Seorang istri juga harus merawat suaminya, menyokong suaminya. Apalagi suami yang sudah tua. Misalkan suaminya sakit, setidaknya seorang istri melayani, ya. Melayani, misalkan, ya, ambilkan makan, ambilkan minum. Nah, sama seperti ibu-ibu merawat anaknya. Nanti yang punya anak, cuma anaknya saja yang dirawat, tapi bapaknya tidak dirawat atau tidak diperdulikan. Wah, ini berat sebelah. Nanti jangan sampai bapaknya karena tidak diperhatikan oleh istrinya, nanti suaminya nggak mau kasih uang jajan. Mau nggak ibu-ibu nggak dikasih uang jajan atau uang mungkin untuk jalan-jalan? Mau nggak? Tidak. Kecuali istri sudah kerja, pasti jarang minta sama suami. Akan tetapi ibu-ibu yang tidak bekerja, hanya sebagai ibu perumah tangga, nanti kalau tidak memperhatikan suaminya, nanti tidak dikasih uang jajan. Suami juga butuh kasih sayang, butuh dimanjain, ya. Bapak-bapak masih pengen dimanjain nggak? Masih, ya? Masih.
Karena kasih sayang seorang istri itu membantu atau mendorong bapak-bapak itu semangat untuk bekerja. Ya, kalau ibu-ibunya atau istrinya tidak mendorong atau tidak menyayangi, mencintai suaminya, wah nanti suaminya pasti malas bekerja. Masa bodoh dengan istri saya, toh juga istri saya tidak peduli. Ya. Nah, itu jenis atau istri keibuan. Nah, yang selanjutnya adalah istri laksana saudari atau saudara. Ya. Ketika kita sebagai istri laksana saudara atau saudari, perlakukanlah suami ya seperti kita menyambut atau memperlakukan mungkin teman yang lama sekali kita tidak bertemu ya. Nah, kita sambut dengan baik. Misalkan seperti yang saya katakan di awal, ketika suami berangkat kerja, ya setidaknya kita cium tangannya. Nah, ibu-ibu pernah gak cium tangan suaminya ketika berangkat kerja? Pernah gak? Ya. Sebaliknya pun ketika pulang kerja ya, sambut dengan baik. Ya, cium tangannya atau cepika-cepiki ya. Ya, benar ya. Ya, cepika-cepiki biasa itu kalau pasangan atau suami istri yang setia ya, dua-duanya setia. Pasti cepika-cepiki ini adalah hal yang sudah menjadi budaya di dalam keluarga. Nah, itu cara menyambut suaminya. Jangan menyambut suaminya ketika pulang kerja maupun berangkat kerja dengan kata-kata kasar atau tidak bermanfaat. Wah, itu salah ya. Jadikan istri seperti diri laksana saudari atau saudara ya bagi kakaknya atau teman-temannya ya. Nah, yang selanjutnya adalah istri yang bersahabat ya. Sama tidak jauh beda dengan istri yang dikatakan di awal. Kita harus menyambut dengan baik ya suaminya, sehingga nanti suaminya semakin sayang, semakin cinta kepada kita. Harus ditunjukkan cinta mati 1, cinta mati 2, dan cinta mati 3 ya. Nanti tunggu cinta mati 4 ya. Cinta mati 4 ini bisa dikatakan setia sampai mati. Mau nggak setia sampai mati, Bapak Ibu? Mau. Jangan sampai nanti suami saya sudah pergi duluan karena saking setia sampai mati. Wah, pengen ikut masuk lubang, mungkin pengen ikut masuk peti. Mau nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Mau? Nah, ada yang enggak ya. Tapi tidak mungkin ya kita ikut ya. Alangkah baiknya kita mengikhlaskan ya kepergian. Jangan sampai ikut masuk peti, masuk lubang, karena saking setianya kepada suaminya ya. Nah, yang selanjutnya adalah istri pelayanan ya. Istri pelayanan ini bisa dikatakan istri pembantu ya. Bukan istri pelayanan kayak di tempat-tempat diskotik, bukan ya ibu-ibu ya. Nah, istri pelayanan ini adalah seseorang yang baik hati, membantu ya, tidak mudah marah, selalu
menuruti kemauan atau kehendak suaminya, ya. Dia sabar ketika melihat kelakuan suaminya, ya. Atau mungkin bermoral. Nah, istri seperti ini disebut istri pelayanan. Harus melayani suami dengan baik. Ketika ibu-ibu melayani suami mungkin dengan makanan, jangan sampai makanannya asin, ya. Ibu-ibu, ya, jangan asin. Kalau orang dulu, kalau masih dewasa, ya, atau remaja, kalau yang cewek atau wanita itu memasak, ya, terus asin, berarti itu tanda-tanda pengen nikah, ya. Benar. Kalau asin terus, wah, ini cepet-cepet pengen nikah ini, karena saking mungkin lamanya berjomblo, ya. Nah, bagi bapak ibu yang masih jomblo-jomblo ini harus cari pasangan secepatnya sebelum ditikung oleh orang lain, ya. Nah, ini ketujuh jenis istri yang diberikan kepada Sujata. Nah, jenis istri seperti pembunuh, pencuri, penguasa. Nah, istri seperti ini adalah istri yang buruk dan tercela, ya. Istri seperti ini kalau meninggal, ya, nanti akan terlahir di alam yang menyedihkan. Mau enggak ibu-ibu terlahir di alam yang menyedihkan? Tidak. Kalau tidak mau, harus jadi istri yang seperti ibu, saudara, sahabat, dan pembantu. Nah, karena istri seperti ini disebut istri yang baik dan istri yang terpuji. Nanti kalau meninggal dia akan terlahir di alam yang berbahagia, ya. Tinggal bapak ibu pilih. Sekarang koreksi diri. Di antara ketujuh jenis istri ini, saya di posisi kemana? Apakah istri pembunuh, istri pencuri, istri penguasa, atau istri keibuan, istri laksana saudari atau saudara, atau istri sahabat, atau istri pelayanan? Hanya ibu-ibu yang bisa ngoreksi diri, ya. Banti tidak bisa ngoreksi, ya. Dicatat di dalam dirinya, wah, saya di posisi yang mana? Ingat apa yang bapak atau ibu-ibu lakukan, ya, sebelumnya. Nah, sudah mengetahui kewajiban dan 7 jenis istri, ya. Di dalam Dhammapada Atthakatha, ya, 10 nasihat kepada Wisaka. Nah, 10 nasihat ini diberikan oleh ayahnya, ya, Dananjaya. 10 nasihat. Ya, nanti ini Bapak Ibu yang memiliki anak perempuan, ya, sebelum menikah, ya, setidaknya dinasehati dulu, ya. Terutama ibu-ibu ini harus nasehati anaknya, anak yang perempuan, ya. Mungkin dulu ibu-ibu sebelum menikah pikir-pikir dulu, karena menjadi seorang ibu rumah tangga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya harus banyak-banyak makan, ya, supaya kuat menghadapi kenyataan hidup, ya.
Nah, 10 nasihat ini diberikan ketika wisaka pengen menikah. Harus menjadi istri yang baik, harus menjalankan urusan rumah tangga dengan baik. Nah, ke-10 hal ini harus dilaksanakan dengan baik, ya. Yang pertama adalah jagalah api di dalam rumah, jangan sampai dibawa keluar. Nah, maksudnya di sini apapun keburukan suami, mertua, jangan sampai dibawa keluar, ya. Mungkin di dalam keluarga sering bertengkar, berbeda pendapat, setidaknya jangan dibawa keluar, supaya orang lain itu tidak mengetahui yang ada di dalam keluarga. Nah, ini biasanya ibu-ibu, ya, ketika suaminya marah, ketika mertuanya marah, pernah enggak Bapak Ibu itu cerita atau curhat kepada suaminya? Tidak. Bapak-bapak pernah enggak istrinya curhat ketika jengkel sama bapak-bapak? Pernah enggak? Atau sering dimarahi oleh mertuanya? Tidak, ya? Nah, teman curhatnya kemungkinan ada 2. Yang pertama adalah Facebook. Benar enggak? Kalau enggak Facebook, Instagram. Kalau enggak duanya, WhatsApp lewat status. Nah, apalagi ibu-ibu yang aktif di media sosial. Nanti ketika suaminya marah, mertuanya marah, sedikit-sedikit posting status. Wah, suamiku marah, kesal, mertuaku kok tidak baik sama saya, suka marah-marah. Nah, jangan sekali-sekali, ya, ketika ibu-ibu dimarahi oleh suami atau mertua, jangan sering posting status di media sosial. Ya, alangkah baiknya kalau dimarahi sama mertua atau suami, ngomong baik-baik, apa salah saya, ya, apa dosa saya, kok mertua sama suami marah terus sama saya. Nah, itu biasanya ibu-ibu tuh kalau gitu posting status. Nah, itu yang pertama di media sosial. Yang kedua ini biasanya itu waktu arisan. Benar nggak ibu-ibu? Nggak ada orang arisan itu 100% membahas tentang kedepannya arisan itu seperti apa yang kita lakukan. Tidak. Siapa yang doyan arisan sini ibu-ibunya? Ada. Yang dibicarakan itu adalah hal-hal orang lain. Apalagi kalau satu yang membuka, misalkan, wah suami saya kayak gini nih, wah nanti sebagian besar itu pasti menceritakan suami ataupun mertuanya. Karena orang arisan itu identik dengan orang gosip. Semakin digosok semakin sip. Sama juga kalau badan itu kalau gatal, semakin digosok itu semakin nikmat. Begitu juga kalau masalah, apalagi di arisan, semakin dibicarakan itu semakin pengen tahu. Apalagi orang yang kepo, ya, yang pengen tahu. Nanti kalau tidak mengetahui, wah jadi beban di dalam dirinya. Apa tadi masalah yang diceritakan, ya kok saya tidak tahu? Nah, pasti kepikiran terus pengen tahu. Nah, itu. Makanya ibu-ibu nanti ketika ada masalah, entah keburukan suami, mertua, jangan dibawa keluar. Jangan sering posting status. Ya. Karena sebelumnya orang lain itu tidak tahu. Ya.
Kalau sudah posting status di media sosial atau cerita kepada teman, seolah-olah kita menyebarkan permasalahan di dalam rumah. Dan sebaliknya, jangan membawa api dari luar rumah ke dalam rumah. Nah, ketika ada orang menghasut ibu-ibu khususnya, ya, tentang kejelekan, keburukan suami maupun mertua, jangan mudah percaya, ya. Jangan dibawa ke dalam keluarga. Alangkah baiknya dicari kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita bawa ke dalam rumah. Kalau baik ya gak apa-apa dibawa. Tapi kalau buru-buru asutannya, jangan dibawa. Nanti hubungan keluarganya menjadi berantakan, tidak harmonis. Nanti cepat pengen cerai, ya. Karena sedikit-sedikit kalau keluarga itu berantem, ujung-ujung itu cari pengacara supaya cepat cerai. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Apalagi suami istri yang tidak pernah akur, ya. Pasti cepat-cepat pengen cerai biar dapat nikah lagi, biar dapat pasangan yang baru, ya. Ibaratnya seperti beli baju baru, ya. Nah, yang selanjutnya adalah berilah mereka yang memberi, ya. Nah, maksudnya di sini ketika ibu-ibu ya meminjamkan barang kepada kakak ipar, adik ipar, ataupun mertua, setidaknya mereka mau mengembalikan barang tersebut. Apalagi barang yang dipinjam itu berharga bagi suami atau anak-anaknya, terus dipinjamkan, tidak mau mengembalikan, wah, akan timbul permasalahan baru. Makanya beri kepada mereka yang mau memberi atau mengembalikan kalau mereka meminjam barang. Nah, yang selanjutnya adalah kebalikannya. Janganlah memberi kepada seseorang yang tidak mau memberi. Nah, kalau meminjamkan barang kepada seseorang, jangan sampai dikasih kalau tidak mau dikembalikan, ya. Nah, poin yang kelima itu adalah berilah mereka yang memberi dan tidak memberi. Nah, maksudnya ini adalah kita menolong saudara, saudari atau kakak ipar, adik ipar. Jangan mengharapkan memberi kembali, ya. Walaupun kita sudah menolong, tetapi kita jangan mengharapkan balas budi. Kita ikhlaskan, ya. Kita ikhlaskan. Jangan, nanti saya beri sedikit ini saya harus minta banyak aja lah, ya. Jangan seperti itu. Ikhlas menolong, ya. Seperti Bapak Ibu memberi makanan kepada para panti. Begitu juga Bapak Ibu menolong saudara, saudari atau kakak ipar, mertua maupun adik ipar atau keluarga suaminya, ya. Nah, poin yang keenam adalah duduk dengan bahagia, ya. Duduk dengan bahagia ini maksudnya adalah ketika suami dan mertua lagi duduk, setidaknya kita berdiri, ya. Ini khususnya ibu-ibu. Mungkin ada yang ingin dikasih mandat, ya, sama mertua atau suami, setidaknya kita berdiri sebelum duduk. Nah, itu cara kita menghormati suami dan mertua, ya. Duduk dengan bahagia. Nah, yang selanjutnya adalah makan dengan bahagia.
Maksudnya makan dengan bahagia ini kita mempersiapkan makanan ya sebelum misalkan suami atau mertua pulang tugas misalkan. Kita harus mempersiapkan. Kita harus memperhatikan apakah suami saya sudah makan, mertua saya sudah makan. Itu harus diperhatikan. Nanti suaminya belum makan, mertuanya belum makan, wah istrinya sudah kenyang duluan, wah makanannya sudah habis duluan. Nanti suami sama mertuanya hanya dapat makan angin, ya buka mulut aja, ya biar kenyang. Tidak seperti itu. Sebelum ibu-ibu makan, ya perhatikan dulu suaminya, perhatikan mertuanya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidur dengan bahagia. Tidur dengan bahagia ini sebelum tidur memperhatikan dulu, ya pintu sudah terkunci apa belum, perabotan rumah tangga sudah dibereskan apa belum, apakah anak sudah tidur apa belum, atau mertuanya sudah tidur apa belum, atau pembantunya sudah tidur apa belum. Kalau mereka sudah tidur, kita sudah membereskan di sekitar rumah, secara otomatis kita juga bisa tidur dengan bahagia. Ya. Nanti kalau sebelum tidur kunci nggak diperhatikan, alat-alat dapur nggak diperhatikan, wah nanti kalau kehilangan baru tahu diri, ya ibu-ibu ya. Wah nanti emas kesayangan, kalung, cincin, gelang kesayangan hilang. Wah itu nanti yang dituduh pertama kali itu siapa? Pembantu. Padahal itu ketidakhati-hatian dari diri kita. Ya. Sedikit, walaupun hal kecil tapi harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau alat-alat dapur tidak dibereskan, besok bangun kesiangan, wah terburu-buru bangunnya. Belum bersih, beres-beres di dapur, belum masak buat suami, mertua. Wah, nanti dapat coklat dari mertua dan suaminya. Pasti dimarahi. Entah mau coklatnya pahit atau coklatnya manis. Ya. Nah, hal-hal sepele itu harus diperhatikan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah jagalah api. Jagalah api ini maksudnya adalah jagalah mertua, jagalah suaminya dengan baik, sebaik mungkin, dan jaga anak-anaknya. Bagi yang memiliki anak, ya. Kalau yang tidak memiliki anak, ya jaga suaminya, jaga mertuanya dengan baik. Apalagi yang masih memiliki mertua yang sudah tua, setidaknya mertuanya dijaga dengan baik. Nanti kalau mertuanya tidak dikontrol, nanti bisa jatuh. Atau mungkin mertuanya pengen jalan-jalan ke kolam, nanti bisa berenang nanti ya. Ya, dia belajar berenang. Tidak, ya. Harus dijaga dengan baik. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir adalah hormatilah para dewa di dalam rumah. Nah, maksudnya para dewa ini adalah mertua dan suami. Kita hormati mereka, ya. Kita hormati karena mereka lebih tua dari kita, ya. Kita hormati. Nah, di dalam Manggala Sutta juga dijelaskan, pujaca pujani anang etang manggalang mutama. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Nah, Bapak Ibu pengen berkah enggak? Ya, harus menghormati mertua dan suaminya, ya.
Jangan kebalik, wah malah istrinya yang pengen dihormati sama suami dan mertuanya, itu salah. Nah, itu 10 nasihat ya yang diberikan kepada Wisaka oleh ayahnya Dananjaya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bagi bapak ibu yang memiliki anak perempuan ya, harus diberi nasihat sebelum menikah, biar nanti ketika sudah menikah tidak menyesal ya, tidak menyesal. Apalagi bapak ibu yang memiliki anak yang manja ya. Nanti kalau sudah menikah itu tidak ada kata manja lagi ya. Kita harus pintar masak ya, harus ya. Nah, harus diingat 10 nasihat ini ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi bapak ibu, khususnya ibu-ibu ya. Menjadilah istri yang baik ya. Laksanakan kewajiban dengan baik ya, supaya disayang, dicintai oleh suaminya. Ya, saya akhiri sampai sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.